Kisah ini masih bercerita seputar Denny. Kalau kalian masih ingat ceritanya yang lalu, Denny adalah seorang siswa SMA yang juga aktif sebagai dewan ambalan di sekolahnya. Banyak sekali cerita menyeramkan yang ia ceritakan kepada kami, sehingga kami tertarik untuk melakukan penelusuran di sekolahnya. Saat kami melakukan penelusuran, kami langsung disambut oleh sesosok pocong yang berada di dekat pintu gerbang sekolah. Namun keberadaan sosok tersebut tidak menyurutkan niat kami untuk mencari tahu sosok-sosok apa saja yang ada di sana. Kami terus berjalan hingga sampailah di ujung sisi barat letak tembok pembatas sekolah dengan area luar. Yang tak kami sangka, di balik tembok pembatas tersebut, ternyata berbatasan langsung dengan makam warga setempat. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali ke arah timur, ke lokasi tiang listrik yang pernah diceritakan oleh Denny, di mana sering kali terdengar suara kentungan setiap malam tiba. Untuk sampai ke lokasi tiang listrik tersebut, kami harus melewati lorong kelas yang cukup panjang. Menurut cerita Denny, di salah satu ruang kelas tersebut kerap kali terlihat meja dan kursi yang bergeser sendiri. Dan benar saja, saat kami melewati salah satu ruang kelas, kami melihat sendiri apa yang diceritakan oleh Denny. Kami tidak mempedulikan gangguan tersebut, dan kami terus berjalan ke lokasi tiang listrik, karena kami yakin kunci dari semua gangguan ini ada di tiang tersebut. Dan sampailah kami di lokasi tiang listrik yang dimaksud. Saat itu, Jero langsung mencoba berinteraksi dengan penunggu yang ada di lokasi tersebut. Tak berselang lama, muncul sesosok laki-laki tua, kira-kira berusia sekitar 40 tahun, dengan menunjukkan ekspresi wajah marahnya kepada kami. Saat Jero berinteraksi, sosok laki-laki tersebut bercerita bahwa ia tidak senang jika malam-malam masih ada aktivitas di tempat tersebut. Karena alasan itulah, sosok tersebut sering meneror orang-orang yang ada di sana dengan memukul tiang listrik dan merubah wujudnya menjadi sosok yang mengerikan, takut dan pergi dari sana. Sosok tersebut juga bercerita bahwa lokasi itu merupakan kampungnya dan ia adalah kepala desa di sana. Membunyikan tiang listrik adalah caranya untuk melindungi kampungnya dari manusia yang masuk ke wilayahnya. Jero kemudian bertanya mengenai sosok Kunti yang mengganggu Denny. Sosok itu menjawab bahwa Kunti tersebut bukan berasal dari kampungnya. Kunti-kunti itu memang sering bermain di sana, karena di sana sepi dan usil kepada orang-orang yang berkunjung ke sekolah pada malam hari. Jero juga menanyakan tentang pocong yang sering dilihat oleh teman-teman Denny saat mereka menginap di sekolah. Sosok itu menjawab bahwa pocong-pocong tersebut berasal dari makam yang ada di balik tembok pembatas. Pertanyaan terakhir yang diajukan Jero kepada sosok tersebut adalah cerita mengenai tumbal saat pembangunan sekolah.
Sembari menunggu jawaban dari sosok tersebut, Jero pun menyalakan rokok dan meletakkannya di bawah tiang sebagai tanda terima kasih. Sosok tersebut menjelaskan bahwa tumbal 100 orang murid saat pembangunan sekolah adalah cerita yang salah. Cerita itu hanya dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Justru, sosok tersebut menyampaikan kalau makhluk-makhluk yang ada di sana takut dengan manusia, sehingga ia membunyikan tiang listrik setiap malam agar manusia menjaga jarak dengan makhluk yang ada di sana dan tidak mengganggu mereka. Setelah kami merasa cukup dengan semua penjelasan sosok tersebut, kami pun pamit undur diri. Dan sebelum sosok itu hilang dari pandangan kami, ia berpesan, "Ada baiknya semua makhluk dapat hidup berdampingan dan jangan sampai saling mengganggu. Eling lan waspada." Itulah pesan terakhir yang diberikan sosok tersebut kepada kami. Dan kemudian sosok tersebut hilang dari pandangan kami.